Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisya Lorenta Burginting, NIM 20 30 10 40 20 22, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas tentang materi ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan ialah pengembaraan bunyi bahasa kaidah tulisan-tulisan yang distandardisasikan. Adapun bagian dari ejaan yaitu pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf? A, huruf abjad. Huruf abjad itu diantaranya terdapat 26 huruf A sampai Z. B, huruf vokal. Huruf vokal itu ialah A, I, U, E, O. Apa maksud dari huruf vokal? Huruf vokal tidak mengikat dari huruf-huruf yang lain atau dapat berdiri tunggal. Huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf kecuali huruf vokal. Huruf diftong. Huruf diftong ialah I, au, oi. Huruf diftong huruf yang melambangkan dengan gabungan huruf vokal. E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ialah KH, NG, NY, SY. Berikut adalah contoh-contoh gabungan huruf konsonan, yaitu khusus akhiran. KH pada kata khusus berada pada awal, dan akhir pada kata akhir, KH-nya berada di tengah-tengah kata. F, huruf kapital. Huruf kapital dibedakan menjadi dua, yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Kata apa maksudnya pada ini huruf A diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Salim. Kata Amir Salim, kata A dan S diawali dengan huruf kapital. G, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuh karangan Abdul Mois. Salah Asuh pada ini merupakan judul buku yang digaris miringi. Kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, pada bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata tidak digaris miringi untuk menegaskan tidak dibahas pemakaian tanda baca pada kalimat tersebut. H, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, Ramadan. DH tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, Ramadan, DH-nya ditulis huruf tebal yang dimiringkan. Yang kedua, kita akan membahas penulisan kata, yaitu kata dasar. Kata dasar yaitu contohnya saya pergi ke sekolah, merupakan sebagian kata kesatuan. Kedua, kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhir. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan dan berkelanjutan. 3, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau tanda hubung pada garis tersebut antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku,
hati-hati, dan lainnya. D. Gabungan kata, yang dimana terdiri dari 5, yaitu ditulis secara pisah atau duta besar, ditulis membubuhkan tanda hubung atau anak istri pejabat. Anak istri saling dihubungkan. Ditulis secara pisah jika mendapatkan awal atau akhir. Atau contohnya bertepuk sebelah tangan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya dilipat gandakan. Mendapatkan dilipat awalan, gandakan akhiran, tetapi ditulis dengan serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Ada contohnya itu ada kalanya, ada dan kala. Ditulis gabungan yang terpadu ditulis serangkai. P. Pemenggalan kata. Jika di tengah kata ada huruf yang berurutan, pemenggalan kata dilakukan antara 2 vokal, yaitu bu, ah. Yang kedua, huruf difton, I, au, e, dan oi. Tidak dipenggal. Contohnya, pandai. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara 2 huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu, yaitu bapak. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu, yaitu April. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kata di dan mana, kata di ditulis secara pisah untuk di mananya. G. Partikel. Partikel lah, kan, tah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Bacalah buku itu baik-baik. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, tidak dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1. Ketiga, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca yang pertama tanda titik. Tanda titik ialah tanda mengakhiri dari sebuah kalimat. Tanda koma memisahkan unsur. Tanda titik koma memisahkan kalimat dalam kalimat majemuk. Misalnya itu hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih belum pulang. Tanda titik 2 yaitu akhir suatu pernyataan. Tanda hubung menghubungkan 2 kata. Tanda pisah memberi pemisah dalam kalimat. Ada tanda tanya memberikan ajuan pertanyaan. Tanda seru mempertegas suatu pernyataan atau tanda penyuruh. Tanda elipis yang biasanya menandai penghilangan sengaja atau kata frase dari teks aslinya. Penghilangan kata atau frase teks aslinya. Tanda petik memulai dalam ucapan yang langsung. Tanda petik tunggal mengapit petikan dengan bunyi mengapit suatu ketikan dalam mengapit sebuah petikan dalam seseorang berbicara. Contohnya titik 2. Contohnya tanda petik 2. Aku mendengar petik 1 krik-krik
tutup petik 1 tadi suaranya. Tutup titik 2. Tanda krik-krik diapit dalam tanda petik tunggal. Yang ke-12 tanda kurang, tanda kurang tanda yang mengapit keterangan. Yang ke-13 ada tanda kurang siku, dan 14 ada tanda garis miring, dan yang ke-14 tanda garis miring itu contohnya dipakai dalam menulis surat atau menulis suatu alamat. Yang ke-15 tanda pengikat atau menghilangkan bagian kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih.